Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن الأحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Mari yang utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita dilanjutkan dengan sebentar ya ta'lim ya, mengkaji ilmu. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillah. Barang siapa di antara kita berkumpul di antara masjid-masjidnya Allah, yatluna kitaballah, mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan kita saling mempelajari, illa nazalat alaihimus sakinah, dia akan turunkan kepada kita ketenangan dalam hati kita, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga kasih sayang atau rahmah, wa khafathumul malaikah, kemudian malaikat akan menjaga kita, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama kita di sisi malaikat di sana. Jadi sangat rugi sekali kalau kita tidak menyempatkan diri untuk sebentar hadir di majelis ilmu. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Jamaah rahimin rahimakumullah, sesuai dengan permintaan Mas Rasio ada. Kemarin tidur. Ya, kemarin minta mengkaji ayat begitu ya. Ya, seperti tahun kemarin kita sudah belajar mengenai makna di dalam surat Al-Fatihah. Gitu ya. Bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, itu sudah kita bersepakat ayatnya 7. Mulainya ada yang memulai dari basmalah, ada yang memulai dari hamdalah. Dalam kitab panduan kita tahun kemarin, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab memulai ayatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini mengandung kecintaan. Ya. Makna dari Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya mengandung kecintaan, fiha al-mahabbah li'anna Allah mul'im
Wal mun'imu yuhibbu ala qadri in'amih. Bahwa Allah adalah pemberi nikmat, dan pemberi nikmat tentunya harus kita cintai sesuai dengan kadar pemberian nikmatnya. Jadi sudah sepantasnya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan. Kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Di dalamnya mengandung fiha ar-roja, mengandung pengharapan. Pengharapan atas apa? Rahman dan Rahimnya Allah. Kasih sayang dan maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Wa fil ayati tsalisah fihal khauf. Mengandung makna takut akan dahsyatnya hari kiamat, karena Allah adalah pemilik Maliki Yaumiddin, artinya adalah penguasa hari kiamat gitu ya. Kemudian ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu mengandung makna ay a'buduka ya rabbi bima madha bihadza tsalatsa, bahwa kita dalam beribadah harus mengumpulkan tiga hal yang tadi di atas. Bimahabbatik dengan cinta, wa raja'uka dengan harapan, dan wa khaufuka dengan rasa takut. Dan ini adalah rukun ibadah. Cinta, berharap, dan takut. Ini adalah rukun ibadah. Bihadhi thalathi arkanul ibadah. Wasarafaha li ghairillahi syirk. Kalau mempersembahkan tiga hal tadi, cinta, harap, dan takut kepada selain Allah adalah syirik. Dan Allah akan menolak ibadah kalau cuma berdasarkan satu hal saja dari tiga hal di atas. Gitu. Yang namanya rukun berarti kan harus terpenuhi tiga-tiganya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fiha tauhid uluhiyah wa tauhid rububiyah. Di dalamnya mengandung makna tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah dan juga tauhid rububiyah. Ihdinas siratal mustaqim fiha raddu 'alal mubtadi'in. Ayat ini mengandung penolakan terhadap cara ibadah yang tiga tadi. Yang berdasarkan salah satu dari tiga tadi. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manusia akan terbagi menjadi tiga. Mun'im, wal maghdub, dan ad-dhal. Wal maghdub 'alaihim ahlul ilmi laisa ma'hum amal, bahwa yang akan dibenci oleh Allah adalah orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Ad-dhalun ahlul ibadah laisa ma'hum ilmi. Yang tersesat itu adalah ahli ibadah yang tanpa ilmu. Wa in kana sababut, bahwa ayat ini sebabnya atau membicarakan tentang kaum Yahudi dan Nasrani, tapi juga berlaku untuk kita semua sekarang. Gitu ya. Jamaah rahimani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar satu sebuah surat yang suratnya pendek, terdiri dari 4 ayat, dan nama surat itu tidak ada di dalam ayatnya, tidak disebutkan di dalam ayatnya. Surat apa? Betul, monggo diambil hadiahnya, milih salah satu. Ya, kita akan belajar mengenai Suratul Ikhlas. Bebas milih, monggo. Kita aja di sini. Silakan. Nah, pilih salah satu. Ya, Suratul Ikhlas.
Yang sudah kita ketahui bersama keutamaan surat Al-Ikhlas. Ada yang tahu? Ada yang tahu salah satunya? Nah, salah satunya adalah surat ini sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aya'jiza ahadukum ay yaqra'a fi lailatin thulusal Qur'an." Qalu wa kaifa yaqra'u thulusal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulusul Qur'an. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana mungkin membaca sepertiga Al-Quran? Beliau menyambung, qul huwallahu ahad, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Tetapi, sepertiga Al-Quran ini bukan berarti kalau kita baca satu kali sama dengan 10 juz, itu tidak. Ya. Tapi kandungan Al-Quran itu ada 3, ada tauhid, ada kisah atau kisah, ya, atau kosos gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ahkam atau hukum. Di dalam surat Al-Ikhlas ini mengandung bahasan mengenai tauhid. Jadi sepertiga Al-Quran ini maksudnya adalah kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, kandungannya adalah tauhid atau akidah. Kemudian yang kedua, faidah atau keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini akan mengantarkan seseorang ke surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang panjang, ada seorang sahabat yang dijadikan imam di Masjid Quba. Itu kalau sholat apapun, rakaat pertama, rakaat kedua, bacanya surat Al-Ikhlas. Kemudian sahabat yang lain ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, anggar kaini mami macamnya kulhu baik. Rakaat pertama kulhu, rakaat keloro kulhu. Apa surat orang surat liane gitu. Kemudian Rasul tanya ke sahabat yang ngimami tadi di Masjid Quba. Ya. Diklarifikasi. Ya. Kenapa kamu membaca surat Al-Ikhlas gitu, dalam setiap rakaat sholat? Gitu. Kemudian sahabat itu menjawab, wahai Rasul, aku mencintai surat ini. Jawabnya. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, sesungguhnya kecintaan kepada surat ini akan memasukkanmu ke surga. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah. Ya. Jadi yang pertama tadi, ganjarannya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Yang kedua, akan mengantarkan ke surga. Kemudian yang ketiga, barang siapa membaca 10 kali, akan dibangunkan istana di surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Mu'ad bin Anas, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta ya'tihi ma 'ashra marratan, banallahu lahu qasran fil jannah." Faqala Umar ibn al-Khattab, "Idan astaghfira ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu aktsar wa atyab." Yang artinya dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad hingga selesai sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Umar bin Khattab kemudian berkata, jika demikian aku akan berbanyak wahai Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah akan lebih banyak dan lebih baik karunia-Nya. Jadi paling tidak ada 3 faidah
atau manfaat membaca surat Al-Ikhlas? Apa saja tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, saya masih punya banyak. Monggo, ada yang bisa mengulangi? Kita belum masuk ke pembahasan ayatnya ya, masih awal ini. Ayo, ya. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, ya. Oke, monggo tadi yang menjawab boleh nanti mengambil hadiahnya, tinggal pilih. Kemudian melanjutkan lagi, kapan kita membaca suratul Ikhlas ya? Setiap momen apa? Gitu. Yang pertama adalah setiap pagi dan sore, atau setiap zikir pagi dan sore. Zikir pagi itu habis subuh, dan zikir sore habis asar. Gitu ya. Atau yang lebih dikenal dengan al-ma'thurat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, yang artinya di suatu malam yang gelap gulita dan hujan, kami keluar mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mengimami kami. Manakala kami menemukannya, beliau bertanya, sudah sholatkah kalian? Aku tidak berkata apapun, lalu beliau berkata, ucapkanlah, aku tidak mengucapkan apa-apa. Kemudian beliau kembali berkata, ucapkanlah. Aku tidak mengucapkan apa-apa, ucapkanlah, kata beliau lagi. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kuucapkan? Ucapkanlah qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatan di sore dan pagi hari 3 kali. Niscaya itu akan melindungimu dari segala sesuatu. Jadi ayat ini juga bisa untuk ruqyah ya. Selain surat Al-Ikhlas tadi, dengan juga surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Yang kedua, momen membaca surat Al-Ikhlas adalah setelah sholat 5 waktu. Al-Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat dubura kulli salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca al-mu'awwidzat atau surat penjaga gitu ya. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas setelah setiap sholat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian momen yang berikutnya, yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas adalah ketika sebelum tidur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awwala ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqra'a fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih yabda'u bihima ala ra'sih wa wajhihi wa ma aqbala min jasadih yaf'alu dhalika 3 marat. Setiap malam jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak ke tempat tidur, kemudian beliau menggabungkan kedua telapak tangannya seperti ini, kemudian meniup nafas dari mulutnya, lalu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian mengusapkan kedua tangannya ke seluruh tubuh yang bisa dicapai, dimulai dari kepala, bagian depan wajah dan bagian depan tubuhnya, dan beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Kemudian momen yang keempat, kapan kita membaca surat Al-Ikhlas adalah saat meruqyah orang sakit. Jadi kalau kita berkunjung ke yang sedang sakit, kita bisa membacakan surat Al-Ikhlas ya, dengan cara yang tadi. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, jika salah satu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau meniupkan nafas beserta sedikit ludah dan membaca Al-Mu'awwidzat. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit menjelang wafatnya, aku pun meniupkan nafasku dan aku mengusapkan tangan beliau ke tubuhnya, sebab tangan beliau lebih berkah dibandingkan dengan tanganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima, saat kapan kita membaca surat Al-Ikhlas adalah ketika rakaat kedua salat sunnah dan juga di rakaat kedua salat maghrib. Ya. Diulangi lagi, kapan kita membaca surat Al-Ikhlas? Cung satu-satu, jangan rebutan, satu. Ya, monggo Mas Hasbi milih. Ya. Kemudian kita belajar kaitan dengan asbab nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Dikisahkan oleh sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengimami salat tarawih yang jumlahnya 20 rakaat. Annal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kaum musyrikin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Sebutkan atau beritahu kami nasab Tuhanmu. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat pertama berbunyi qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dia, huwa itu dia, Allah adalah Allah, ahad artinya adalah esa atau tunggal ya. Maksudnya esa ini adalah esa dalam zatnya dan juga esa dalam keberhakannya atas ibadah para hamba, dan juga keesaan Allah dalam rububiyahnya, dan juga keesaan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Jadi surat ini mengandung atau isinya adalah berkaitan dengan tauhid. Allah Maha Esa dalam zatnya, Allah satu dan tidak berbilang. Ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 171, Innamallahu ilahun wahid, yang artinya sungguhnya Allah adalah sembahan yang satu. Kemudian
Allah Maha Esa dalam keberhakan atas ibadah para hambanya. Atau kita bisa istilahkan, atau para ulama mengistilahkan dengan istilah, inilah tauhid uluhiyahnya Allah Ta'ala. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, dialah Allah yang berhak atas ibadah segala sesuatu. Ibadah tidak boleh ditunjukkan kecuali hanya kepadanya dan tidak pantas dipersembahkan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilahun ma'allahi balhum qaumun ya'dilun." Yang artinya, apakah ada sembahan lain bersama Allah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Al-Quran surat An-Naml ayat 60. Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya juga mengungkapkan, alangkah anehnya perilaku sebagian kalangan yang berkumpul di sekeliling kuburan jasad yang telah terpendam di dalam tanah, sembari meminta berbagai kebutuhan yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah. Mengapa tidak mengerti bahwa mereka telah terjerumus ke dalam kesyirikan? Tidak juga sadar bahwa mereka telah menyelisih makna la ilaha illallah dan maksud dari qul huwallahu ahad. Kemudian yang ketiga, keesaan Allah dalam rububiyahnya. Sebagaimana kita ketahui, Allah adalah Sang Pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang menguasai, yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat, yang menyembuhkan, dan yang lain sebagainya. Atau keesaan Allah dalam rububiyahnya. Dan inilah kenapa para ulama membagi tauhid menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena orang-orang musyrikin Quraisy dulu pun mengakui bahwa Allah adalah yang menciptakan, yang memberi rezeki. Maka orang-orang kafir Quraisy pun ada yang namanya Abdullah gitu ya. Dan orang-orang musyrik Quraisy itu bermasalah dalam uluhiyahnya karena mengambil berhala-berhala sebagai sesembahan atau sebagai perantara gitu ya. Kemudian keesaan Allah dalam asma wa sifat, dalam nama dan sifat-sifatnya. Bahwa Allah memiliki nama yang 99 yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, dan itu tidak dimiliki oleh yang lain. Dan juga sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya yang kita ketahui salah satunya adalah sifatnya istiwa, ya. Atau yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bersemayam. Kemarin sempat ramai, gitu, kalau kita ikuti di medsos ya, posisi Allah itu di mana sebenarnya? Gitu. Ya, ada yang sudah pernah mengikuti? Ya, posisi Allah itu di mana? Gitu. Ya, oh Allah adalah istawa 'alal arsy. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy, bukan Allah di mana-mana. Gitu. Dalilnya sudah jelas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa di dalam surat Thaha. Al-Imam Malik ketika ditanya mengenai istiwa. Al-istiwa ma'lum, bahwa istiwa itu diketahui. Wa kaifiyatu majhul, dan bagaimananya tidak diketahui. Dan mempertanyakan bagaimananya adalah bid'ah. Yang jadi masalah,
akan jadi masalah kalau kita bertanya bagaimananya. Ya. Bagaimananya istilahnya Allah, bagaimana pendengarannya Allah itu bagaimana gitu. Penglihatannya Allah bagaimana gitu. Karena yang kita rasakan kalau kita menggambarkan adalah makhluk ya. Pendengaran Allah beda dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah beda dengan penglihatan makhluk. Dan ayatnya sebagai dalil dalam surah ayat 11, laisa kamitslihi syai' huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam asma wa sifat tinggal kita imani saja, tidak perlu tanya bagaimana. Oke. Sekarang sudah jam 5.27. Kita cukupkan untuk surat Al-Ikhlas ini di ayat yang pertama dan akan kita sambung di lain waktu. Jadi maksudnya qul huwallahu ahad adalah artinya katakanlah bahwa Allah adalah Esa. Esa dalam hal apa saja? Ada 4 keesaan Allah dalam ayo. Ada yang bisa menyebutkan? Dalam zatnya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan juga dalam asma wa sifatnya. Demikian jamaah rahimani rahimakumullah, semoga bermanfaat untuk lebih menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa benar-benar dalam beribadah landasannya adalah keimanan atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyelisihi baik dari rububiyahnya, dari uluhiyahnya ataupun asma wa sifatnya. Monggo Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, monggo sebelum ditutup. Kalau tidak ada, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Oke. Ya, maksudnya tadi sepertiga Al-Quran karena kandungan Al-Quran itu 3. Tauhid, atau keimanan, atau akidah, kisah, kemudian ahkam, hukum. Nah, surat Al-Ikhlas ini isinya adalah tauhid. Ya. Jadi sepertiga Al-Quran artinya kita sudah dengan isinya adalah tauhid gitu. Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah tauhid. Bukan berarti membaca 10 juz gitu ya. Sepertiga kandungan maksudnya. Bukan sepertiga isi. Bukan 30, bukan 10 juz. Bukan setara 10 juz, bukan gitu ya. Bisa dipahami? Iya. Sama isinya tauhid juga. Surat isinya tauhid. Surat-surat makiyah, surat-surat pendek itu yang di juz 30, kandungannya adalah tauhid atau akidah. Tadi kul a'udzu birabbil falaq, rabb. Tauhid rububiyah.
min syarri ma khalaq, bahwa Allah adalah yang kita berlindung dari yang apa jenenge bisa memberikan kita kejelekan ya. Yang bisa memberi manfaat dan mandarat adalah Allah juga ya. Sama dengan qul a'udzu birabbin nas, Rabb juga, tauhid rububiyah, ilahin nas, tauhid uluhiyah. Jadi 3 surat itu isinya adalah tauhid. Begitu. Hmm. Ya. Kalau susunan zikir yang makthur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da sholat, setelah istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak dal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali, hamdalah 33 kali, takbir 33 kali, terus ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kalau di sholat subuh, setelah sholat subuh dan surat maghrib, membaca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Susunannya seperti itu sebenarnya. Jadi tidak di akhir sebenarnya, tapi tidak masalah mau ditaruh dimanapun. Bisa dipahami nggih? Ah. Bapak Ibu bisa membeli, bukan membeli, mencari bukunya kecil, judulnya Al-Adhkar wal Adab, ya. Kita bisa belajar hal-hal yang apa namanya? Belajar yang dasar itu di sini. Ini yang nyusun Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Ini kalau di Masjid Nabawi materi awal ini ya, mustawa awal. Pelajaran pertama di Masjid Nabawi. Isinya hadis-hadis kaitannya dengan tadi fadilah majelis ilmu, ba'da doa iftitah apa saja gitu kan. Lengkap sekali. Oke, sudah? Ada yang dipertanyakan lagi? Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakum, nggih. Nggih. Oh. Boleh, karena kan adkaru ba'da sholat itu biasanya sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Ya. Iya. Iya, tidak masalah.
panjang. Kalau subuh yang panjang. Ya. Oke. Oke, mari kita tutup, Ji. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.